Oke guys, kita lanjutkan petualangan Sengku di season 3. Dan season 3 kali ini guys, terbagi menjadi dua part, yaitu part 1 11 episode dan part 2 11 episode. Jadi total 22 episode guys. Nah, di season 3 kali ini kita diperlihatkan karakter baru lagi nih guys, yaitu pemuda bernama Ryusui. Dan ternyata setelah Sengku berhasil membuat mesin pendingin untuk membekukan mayat Tsukasa, akhirnya di season 3 ini Sengku berhasil membuat balon terbang. Dan setelah Sengku berhasil membangkitkan Ryusui, akhirnya Sengku mengajaknya ke desa Ishigami. Di desa si Ryusui ini diajak jalan-jalan oleh Kohaku dan menceritakan perjuangan Sengku mendapatkan desa Ishigami ini, sampai si Sengku berhasil mengalahkan kerajaan Tsukasa. Dan terungkap guys kalau si Ryusui ini ternyata dulunya adalah kapten kapal laut. Nah, saat teman-temannya Sengku ini sibuk membuat kapal dan mempersiapkan perabotan kapal, ternyata si Sengku, Ryusui, Chrome, Kohaku, dan Ukyo mempunyai misi untuk mencari lokasi bahan bakar yang akan digunakan untuk kapalnya nanti. Nah, di desa pada malam harinya ternyata warga desa ini menyiapkan makanan untuk menjamu Ryusui. Yang awalnya Ryusui ini senang, akhirnya langsung putus asa karena semua makanan berbahan dasar ikan. Nah, keesokan harinya pencarian minyak bumi pun dilakukan Sengku dan kawan-kawan. Namun, si Sengku dan kawan-kawan masih belum menemukan lokasi minyak bumi tersebut, guys. Nah, saat pulang, ternyata Sengku dan kawan-kawan membawa kambing gunung yang dipanah Ukyo sewaktu pencarian lokasi minyak bumi. Saat warga memakan kambing itu, akhirnya menangislah para warga desa karena tidak pernah memakan makanan daging-dagingan lagi. Nah, di sana si Ryusui ini merasa kasihan kepada warga desa. Dan keesokan harinya saat pencarian lokasi minyak bumi, Kohaku ini bercerita kepada Ryusui guys, alasan mengapa desa Ishigami ini populasinya tidak meningkat-meningkat. Ya, karena penduduk desa Ishigami ini terkadang kekurangan pangan guys. Dan pernah saat dahulu kala ketika penduduk Ishigami gagal panen, para penduduk Ishigami ini ternyata kebanyakan meninggal dunia guys karena akibat kelaparan. Nah, saat terbang beberapa saat, si Kohaku dan kawan-kawan ternyata melihat ada lapangan yang luas berwarna coklat. Dan setelah mendarat di sana ternyata itu adalah ladang gandum guys. Dan akhirnya gandum pun berhasil didapatkan. Nah, akhirnya pulanglah Sengku dan kawan-kawan membawa gandum guys. Dan akhirnya diolahlah gandum tersebut menjadi roti dan berbagai macam makanan. Nah, di markas Tsukasa ternyata di sana juga kekurangan bahan makanan. Dan tiba-tiba datanglah si Kohaku dengan membawa bibit gandum. Dan akhirnya si Taiju dan kawan-kawan ini berfokus untuk menanam bibit gandum tersebut agar mencukupi persediaan makanan mereka. Nah, singkat cerita setelah berbulan-bulan ternyata si Taiju dan kawan-kawan berhasil memanen gandum tersebut. Karena si Taiju pernah diajari oleh Sengku untuk membuat pupuk dari kulit kerang yang dihancurkan. Nah, setelah si Sengku mendapatkan gandum, ternyata si Sengku membuat roti kering. Ketika dimakan Kohaku dan Chrome si manusia primitif itu, ternyata mereka malah menyukainya, padahal itu gosong. Nah, karena si Ryusui ini tidak tahan dengan makanan-makanan yang tidak enak pada zaman batu ini, akhirnya si Ryusui berniat membangkitkan koki andalannya sewaktu di kapal. Namun, karena cairan asam nitrat sudah tidak ada lagi, akhirnya si Ryusui mengetahui siapa orang yang mempunyai cairan tersebut. Dan ternyata si Minami lah yang diam-diam menyembunyikan cairan asam nitrat. Nah, di sana si Minami ini ditawari Ryusui kalau si Minami ini bersedia membangkitkan koki terbaiknya di kapal dulu, maka Ryusui ini akan memberikan hadiah alat buatan Sengku yang sangat disukai Minami. Nah, setelah mendengar alat itu, akhirnya si Minami bersedia membangkitkan koki kepercayaan Ryusui itu dengan cairan terakhirnya yang dia sembunyikan. Dan akhirnya dibangkitkanlah si koki kebanggaan Ryusui itu. Dan koki itu bernama Franchoise. Baru saja dibangkitkan, si Franchoise ini langsung mencari tuannya yaitu Ryusui. Tanpa berlama-lama, ternyata si Franchoise ini langsung bergegas berjalan menuju markas Sengku untuk menemui tuannya yaitu Ryusui.
Nah, setelah 2 hari berjalan, si Francois ini tanpa rasa capek langsung bersiap memasak seperti apa yang diperintahkan Sengku. Dan setelah mengetes roti buatan Sengku, si Francois ini berkata kalau rasa roti itu seperti sampah. Nah, dan akhirnya dibuatlah roti yang sesuai permintaan Sengku, yaitu roti yang bisa bertahan selama 10 bulan. Setelah mengumpulkan bahannya, akhirnya dibuatlah roti tersebut. Dan setelah roti itu masak, akhirnya dicobalah roti buatan Francois ini oleh semua orang yang ada di sana. Dan setelah memakannya, terlihat kalau semua orang dibuat terharu karena rasa enak dari roti tersebut. Nah, setelah itu si Minami ini menelpon Sengku dan menagih janjinya untuk membuatkan alat yang kemarin dijanjikan Ryusui. Dan akhirnya si Sengku ini menyetujuinya. Dan untuk membuat alat tersebut dibutuhkan tangan-tangan kreatif, yaitu tangan kakek Kaseki. Dan baru beberapa jam akhirnya datanglah kakek Kaseki dan Minami dengan mobil tenaga uap double piston buatan Sengku. Dan akhirnya dibuatlah alat tersebut, guys. Singkat cerita, ternyata alat yang dibuat Sengku adalah kamera. Dan setelah Sengku memberikan kamera buatannya kepada Minami, akhirnya terharulah si Minami ini. Dan terungkap, guys, kalau dari kecil sampai dewasa si Minami ini ternyata suka memotret. Dan ternyata si Sengku ini tidak membuat satu kamera, akan tetapi si Sengku ini membuat kamera dengan jumlah yang banyak. Ya, karena ingin menggunakan kamera tersebut untuk memotret dan membuat peta dari atas langit. Nah, setelah itu si Minami ini akan mengetes pertama kali kamera tersebut. Dan ternyata si Sengku lah yang pertama kali akan dia foto. Dan saat difoto, si Sengku ini menggunakan gaya yang hanya orang modern saja yang tahu gaya tersebut. Dan terungkap kalau pose yang dipakai Sengku adalah pose Albert Einstein, ilmuwan terbaik di dunia. Nah, setelah itu difotolah semua daerah sekitaran desa Ishigami oleh Sengku dari atas balon. Nah, singkat cerita, teman-teman Sengku ini ternyata berfokus pada kerjaannya masing-masing. Nah, saat si Kohaku ini mengamati salah satu foto hasil jepretan Sengku, si Kohaku ini menemukan seperti ada genangan air hitam di dalam foto tersebut. Dan saat si Sengku melihatnya, ternyata itu adalah lokasi yang selama ini Sengku cari, yaitu lokasi minyak bumi. Dan akhirnya Sengku dan kawan-kawan bergegas ke tempat tersebut. Nah, di tempat lain, si Suika dan Francois pergi ke hutan mencari bahan-bahan masakan spesial yang akan dibuat Francois. Nah, kembali ke keadaan Sengku dan kawan-kawan. Setelah mencari lokasi tersebut, ternyata si Sengku dan kawan-kawan masih saja belum menemukan lokasi minyak bumi tersebut. Ya, karena sulitnya menyocokkan gambar dari atas udara dan lokasi aslinya, guys. Nah, di sana si Sengku ini mengingat-ingat sejarah tentang ditemukannya tambang minyak. Dan ternyata pada zaman dulu tambang minyak ditemukan dengan melepas babi hutan dan mengikuti babi hutan tersebut. Karena ternyata babi hutan ini suka mandi di dalam lumpur, guys. Apalagi kalau lumpur minyak, wah pasti suka, guys. Nah, di desa saat si Francois ini ingin memasak babi hutan yang didapatkan Kohaku, ternyata si Francois ini mencium bau babi hutan tersebut kalau baunya itu seperti bau minyak. Nah, saat si Francois ini hendak memasak babi hutan tersebut, datanglah Sengku dan kawan-kawan dan melarang Francois untuk memasaknya. Nah, dan akhirnya dilepaskanlah babi hutan tersebut. Di sana, si Sengku dan kawan-kawan langsung bergegas mengikuti babi hutan itu. Dan setelah mengikutinya, akhirnya si Sengku dan kawan-kawan menemukan lokasi dari minyak bumi tersebut. Dan akhirnya minyak bumi pun telah ditemukan. Nah, setelah mendapatkan minyak nih, dibuatlah kapal kecil-kecilan untuk mengetes minyak bumi tersebut apakah bekerja dengan baik ataukah tidak. Dan setelah menyalakan mesinnya, ternyata perahu kecil Sengku ini berjalan dengan lancar. Nah, di tengah laut, saat si Sengku dan kawan-kawan tidak mengetahui posisinya, si Sengku ini berkata kepada teman-temannya kalau kali ini si Sengku ini akan membuat GPS. Mendengar kata GPS, teman-teman Sengku ini di atas kapal langsung bermuka goblok.
Dan untuk membuat pengganti satelit, si Senku ini ternyata membuat mercusuar di atas markas Tsukasa. Nah, di tengah laut, si Chrome ini menelpon Ruri di markas. Saat pertengahan perbincangan, ternyata signal yang diterima telepon Chrome terganggu oleh signal lain. Dan terungkap kalau bunyi dari signal error tersebut seperti kode Morse. Dan setelah Gen menerjemahkan kode Morse tersebut, ternyata kode tersebut artinya WHY, yaitu Y. Dan terungkap kalau sebenarnya ada pihak lain yang merasakan gelombang dari mercusuar buatan Senku saat mercusuar tersebut diaktifkan. Ya, mungkin itu adalah dalang dibalik misteri pembatuan, guys. Nah, setelah itu rapatlah Senku dan kawan-kawan di markas, yaitu untuk menentukan bagaimana cara mengungkap si Y-Man ini, guys. Dan setelah rapat, si Senku ini langsung meneruskan misinya membuat GPS. Dan setelah memproses bahan-bahan yang dia punya, akhirnya si Senku berhasil membuat layar, namun belum sempurna. Nah, layar ini merupakan salah satu bahan untuk membuat GPS, guys. Dan jenis GPS yang Senku buat kali ini adalah radar ataupun sonar. Nah, setelah berhasil membuat radar dan sonar, akhirnya si Senku mencoba di perahu kecilnya untuk menangkap ikan. Dan setelah beberapa saat, alhasil si Senku dan kawan-kawan mendapatkan ikan yang banyak. Dan akhirnya sonar dan radar pun berhasil berfungsi dengan baik. Nah, setelah menangkap ikan yang banyak nih, akhirnya diproseslah ikan tersebut oleh Francois dan dibuat menjadi makanan-makanan berkelas. Dan akhirnya berpestalah semua orang yang ada di sana. Nah, karena untuk membuat engine kapal ini membutuhkan besi yang banyak, dan persediaan pasir besi di sungai sudah mulai berkurang, akhirnya si Chrome diam-diam memodifikasi sonar dan menjadi alat pendeteksi besi. Dan akhirnya pergilah si Chrome dengan membawa alat sonar tersebut ke dalam gua untuk mencari besi, guys. Dan setelah keliling ke sana kemari mencari besi di dalam gua, akhirnya si Chrome ini menemukan lokasi besi tersebut. Dan akhirnya dipanggillah Senku dan kawan-kawan untuk menambang besi di dalam gua. Setelah mendapatkan lokasi besi tersebut, akhirnya setelah beberapa hari, tambang besi pun dibuat oleh Senku dan kawan-kawan. Nah, karena teman-teman Senku tidak mampu membawa besi keluar dari gua, akhirnya Senku ini berencana membuat alat untuk memudahkan mengangkat besi, guys. Nah, singkat cerita, di jalur darat, tim otot berhasil membuat jalan aspal. Di laut sudah tersedia kapal-kapal pengangkut barang, dan di dalam gua tim kakek Kaseki, yaitu tim kerajinan, berhasil membuat kereta tambang. Dan akhirnya jaringan logistik pun berhasil dibuat. Nah, karena kakek Kaseki ini kesulitan membuat kapal dengan cuma melihat gambar, akhirnya Shiryu ini mencoba membuat karikatur kapal agar nanti kakek Kaseki dan kawan-kawan ini dapat dengan mudah meniru desainan kapal tersebut. Dan setelah berhasil membuat karikatur kapal, akhirnya tinggal tunggu waktu untuk menyelesaikan kapal tersebut. Nah, di sela-sela pengerjaan kapal, Senku dan kawan-kawan menyempatkan diri untuk berlibur, seperti berseluncur, membuat coklat, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah 1 tahun, akhirnya Senku dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan kapal besar tersebut. Nah, setelah itu, si Minami ini menyuruh semua orang untuk berkumpul di depan kapal. Karena si Minami ingin mengabdikan momen-momen kebersamaan mereka sebelum Senku dan kawan-kawan berangkat ke belahan bumi lain, yaitu untuk mengungkap cahaya pembatuan tersebut. Dan akhirnya foto kebersamaan di depan kapal pun berhasil diabadikan. Nah, dan akhirnya dipilihlah orang yang berangkat di kapal dan orang yang tinggal di markas. Dan akhirnya dibacakanlah orang-orang yang ikut ke kapal oleh Ryusui, yaitu Senku, Chrome, kakek Kaseki, Yuzuriha, Ukyo, Francois, serta tim otot seperti Taiju, Nikki, Kohaku, Yo, Magma, dan manusia tak berguna yang menyempil yaitu Mantel. Nah, di sana Sirius juga memanggil Kinro dan Ginro. Namun di sana si Ginro ini masih ragu akankah ikut ataupun tidak. Ya, karena si Ginro ini ternyata sangat penakut, guys. Dan ternyata si Hyuga dan Homura pun dibawa.
Ternyata di dalam kapal ini sudah ada penjara untuk mereka berdua, guys. Dan terakhir orang yang dipilih Ryusui adalah Gen. Dan setelah Ryusui memilih awaknya, akhirnya berangkatlah mereka semua. Dan ternyata si Ginro ini bener-bener tinggal karena takut, guys. Namun setelah berpikir sejenak, akhirnya si Ginro ini berusaha menghilangkan rasa takutnya dan langsung melompat ke laut dan berniat mengejar kapal Senku. Nah, di kapal si Senku ini menyuruh Ukyo untuk mengarahkan radar ke arah pulau. Dan benar saja, ternyata ada sinyal yang menandakan ada seseorang yang mendekat. Dan akhirnya si Taiju ini langsung melompat ke laut untuk menjemput Ginro yang mencoba mengejar kapal. Dan akhirnya si Ginro pun berhasil selamat sampai ke kapal, guys. Dan tujuan Senku kali ini adalah Pulau Harta Karun, yaitu tempat di mana ayahnya Senku mendarat pertama kali. Nah, kenapa si Senku ini mengetahui kalau tujuan kali ini adalah tempat pertama kali ayahnya Senku mendarat? Dan tempat ayahnya Senku mendarat ini sudah pasti ada peti harta karun. Ya, karena itu merupakan pesan ayahnya Senku di dalam 100 cerita turun-temurun, guys. Dan terungkap kalau si Senku pergi mencari peti harta peninggalan ayahnya ya untuk mencari platinum, yaitu bebatuan yang lebih berharga daripada emas. Dan terungkap kalau batu platinum ini adalah bahan untuk membuat asam nitrat, guys. Nah, kalau si Senku mendapatkan batu ini, maka persediaan asam nitrat akan melimpah, guys. Dan peti harta yang dimaksud ayahnya Senku adalah Soyuz, yaitu pesawat ruang angkasa yang tahan segala cuaca. Nah, Soyuz ini digunakan astronot untuk melakukan pendaratan. Nah, setelah si Senku bercerita, ternyata ada seorang warga dari tim kekuatan yang ikut dan mengaku kalau namanya ternyata Soyuz. Dan ternyata nama itu dia sembunyikan karena terlalu mencolok. Dan terungkap kalau pemuda ini bukan asli warga desa Ishigami, guys. Karena dulunya si Soyuz ini ditemukan di pinggiran pantai oleh ibu angkatnya. Nah, si Soyuz ini bercerita karena ternyata masih ada manusia lain di pulau tempat pertama kali ayahnya Senku mendarat. Dan itu adalah kampung halaman Soyuz. Dan terungkap kalau warga desa kampung Soyuz masih termasuk kerabat jauh dari warga desa Ishigami. Karena dulunya ayahnya Senku ini mencoba kembali ke Jepang dan meninggalkan sebagian warganya. Karena takutnya ketika perjalanan kembali ke Jepang ini gagal, maka masih ada manusia yang selamat, yaitu sebagian warganya yang tinggal tadi, guys. Nah, singkat cerita, di tengah perjalanan ternyata badai. Nah, saat badai, si Senku ini berkata kepada Ryusui agar menambah kecepatannya agar bisa ke pulau itu dalam kondisi badai. Ya, agar tidak diketahui oleh penduduk pulau tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya pulau tersebut sudah mulai kelihatan, guys. Nah, di sana si Soyuz ini yakin, guys, kalau itu memang benar-benar pulau tempat kelahirannya. Nah, singkat cerita, sampailah kapal Senku ke pulau tersebut. Akhirnya diutuslah tim investigasi untuk memastikan keadaan pulau tersebut, yaitu si Senku, Soyuz, Kohaku, dan juga Gen. Nah, pergilah si Senku dan rekan-rekannya tadi memeriksa pulau tersebut. Dan ternyata si Suike ini diam-diam ikut di dalam kapal, guys. Ya, karena si Suike ini ternyata ingin membantu Senku dan kawan-kawan. Nah, di ruang kendali, si Uke ini menemukan sesuatu di dalam laut. Dan ketika diperiksa Ginro, si Ginro ini mendapatkan kalau di dalam laut ternyata banyak patung-patung yang tidak masuk akal. Mengapa bisa banyak sekali patung-patung yang terkumpul di dalam laut tersebut? Nah, di atas kapal ternyata si Ryusui ini mengetahui ada seseorang yang mengawasinya. Nah, di hutan saat si Kohaku ini merasakan ada cahaya yang aneh berasal dari kapalnya, si Soyuz dan si Gen ini langsung menghubungi kapal dan ternyata tidak ada jawaban. Dan saat si Soyuz dan Gen melihat keadaan kapal dengan teropong, terlihat kalau si Ryusui dan kawan-kawan sudah menjadi patung batu.
Nah, setelah itu akhirnya si Gen dan Soyuz ini melaporkan keadaan itu kepada Senku dan Kohaku yang sedang mencari jejak-jejak kehidupan manusia. Nah, di sana si Senku dan Kohaku ini menemukan kulit kerang yang sepertinya tersusun secara rapi. Dan saat si Senku ini mengecek kulit kerang tersebut dengan sinar ultraviolet, ternyata benar saja kulit kerang tersebut ada sidik jari manusia. Ya, lebih tepatnya sidik jari wanita, guys. Dan setelah menyelidiki lebih dalam ke dalam pulau tersebut, si Kohaku menemukan ada seseorang wanita yang berjalan dengan membawa kulit kerang. Nah, di sana si Kohaku ini masih ragu wanita tersebut musuh ataupun bukan. Namun, tanpa pikir panjang, si Senku langsung datang dan menanyakan langsung di mana lokasi peti harta karun itu. Namun, si wanita itu tidak mengetahui maksud Senku. Dan saat si wanita itu melihat Soyuz, si wanita itu langsung memeluknya karena menyangka kalau Soyuz adalah tuan pemimpin dari desa tersebut. Nah, akhirnya mengakulah si Soyuz ini kalau dia bukanlah tuan pemimpin dari desa tersebut. Nah, setelah itu terdengarlah suara teriakan dari kampung gadis itu. Tanpa pikir panjang, bergegaslah Senku dan kawan-kawan menuju kampungnya gadis tersebut. Nah, di sana si Senku ini langsung mengeluarkan gas air mata untuk menenangkan mereka semua. Setelah melihat sains itu atau yang mereka sebut dengan sihir, si gadis itu langsung bersedia bergabung dengan Senku untuk mengalahkan pemimpin jahat kerajaan pembatuan. Dan ternyata pulau ini tuh disebut dengan kerajaan pembatuan, guys. Dan terungkap nama gadis itu adalah Amaryllis. Nah, setelah itu si Amaryllis ini menceritakan kisahnya kepada Senku dan kawan-kawan ketika 13 tahun lalu. Saat si Amaryllis dan teman-temannya berniat kabur dari pulau ini. Dan terungkap kalau dulu saat si Amaryllis hendak kabur dari pulau ini, ternyata si Amaryllis dan kawan-kawan kedapatan Moss dan Kirisame. Dan ternyata dua orang ini merupakan petugas atau bisa dibilang komandannya lah, guys. Jadi mereka berdua itu adalah komandan kerajaan pembatuan. Dan saat si Amaryllis ini ketahuan kabur, si Moss ini menyuruh Kirisame untuk membatukan mereka semua. Karena peraturan pulau yaitu penduduk pulau ini dilarang kabur dari pulau ini, dan jika kedapatan kabur maka konsekuensinya adalah diubah menjadi batu. Nah, di sana si Amaryllis ini ternyata bisa selamat, guys. Saat si Kirisame ini melemparkan alat pembatuan tersebut, ternyata radius atau jarak cahaya pembatuan tersebut itu tidak sampai kepada Amaryllis. Makanya si Amaryllis ini bisa selamat. Nah, di sana si Amaryllis ini langsung melompat ke laut dan kabur. Nah, setelah mendengar cerita itu dari Amaryllis, si Senku ini langsung setuju untuk bekerja sama dengan Amaryllis, yaitu untuk merebut atau mencuri alat cahaya pembatuan tersebut. Nah, karena besok ketua kerajaan pembatuan memilih para wanita yang paling cantik di desa, akhirnya si Kohaku akan diubah penampilannya agar terlihat cantik untuk bisa menyusup ke kerajaan pembatuan bersama Amaryllis. Dan akhirnya diubahlah penampilan Kohaku. Dan untuk membuat make up, si Senku ini membutuhkan laboratorium. Dan terungkap laboratorium Senku masih ada di dalam kapal. Nah, sedangkan kapal sudah dijaga ketat oleh prajurit kerajaan pembatuan, guys. Nah, saat si Senku dan kawan-kawan ini mengintai dari atas pulau tersebut, terlihat di sana ada Perdana Menteri bernama Ibara. Dan Ibara inilah ternyata yang jahat, guys. Nah, di sana saat si Kohaku melihat patung-patung teman-temannya yang dihancurkan, si Kohaku ini tidak tahan melihatnya, guys. Tanpa pikir panjang, si Kohaku ini langsung turun dan melihat keadaannya dari dekat. Dan ternyata setelah mengintai kapal tersebut dari dekat, ternyata si Kohaku ini ketahuan oleh Kirisame. Dan akhirnya bertarunglah si Kirisame dan Kohaku ini. Di tengah-tengah pertarungan, si Kohaku ini berteriak, "Aku ingin laboratorium."
Nah, di sana datanglah si Gen dengan beralasan kalau si Kohaku mencintai laboratorium. Dan laboratorium yang Kohaku maksud adalah nama Senku. Nah, di sana si Kohaku ini berpura-pura mencium Senku untuk menipu Kirisame seolah-olah mereka berdua adalah pasangan. Nah, saat si Kirisame ini melihat Kohaku berciuman dengan Senku, akhirnya si Kirisame ini jijik dan meninggalkan mereka semua. Dan ternyata si Suika dan Ginro ini selamat dari cahaya pembatuan tersebut, guys. Karena saat si Kirisame ini melemparkan alat pembatuan tersebut, ternyata si Ukyo ini masih sempat memanah alat pembatuan tersebut. Hingga alat pembatuan tersebut terlempar lebih tinggi. Dan saat cahaya pembatuan tersebut hendak mengenai si Ryusui, ternyata si Ryusui ini menendang Suika agar si Suika ini selamat. Nah, dan si Ginro ini selamat karena si Ginro ini masih ada di dalam laut, guys, yang habis mengecek dasar laut tadi. Nah, setelah cahaya pembatuan tersebut tidak mengenainya, si Ginro ini langsung bergegas melihat keadaan kapal. Dan ya, semua orang yang ada di kapal sudah menjadi batu. Nah, saat si Senku ini meneropong keadaan kapal tersebut, ternyata Senku melihat kalau yang selamat cuma Ginro. Melihat cuma Ginro yang selamat, si Senku dan kawan-kawan langsung putus asa, guys. Ya, karena apa yang bisa diharap oleh seorang Ginro? Sudah penakut, tidak bertenaga, beban lagi. Pokoknya tidak ada yang bisa diharap. Nah, saat si Ginro ini hampir ketahuan, akhirnya terdengarlah sesuatu yang jatuh di dalam kapal. Dan ternyata itu adalah Suika. Dan satu-satunya orang yang bisa Senku harap yaitu Suika. Nah, setelah itu si Suika ini pergi ke ruangan tempat laboratorium mobil berada. Di sana si Suika ini menutup mobil lab tersebut dengan semak-semak agar si mobil lab tersebut terlihat seperti hewan besar. Nah, saat si Ginro ini berusaha kabur dengan membawa patung kakaknya yaitu patung Ginro, akhirnya si Suika ini muncul dan mengalihkan perhatian para prajurit kerajaan pembatuan. Nah, di sana si Ginro ini berpikir setelah melihat patung kakaknya itu. Ya, seolah-olah patung kakaknya itu menyuruh Ginro untuk membantu Senku. Nah, di sana si Ginro ini langsung bergegas mengeluarkan mobil laboratorium tersebut dan bergegas kabur dari kapal tersebut. Dan ternyata mobil itu sudah dimodifikasi Senku, guys, yaitu menjadi mobil amfibi yang bisa berjalan di darat maupun di laut. Nah, akhirnya si Senku dan kawan-kawan bertemu dengan Ginro dan Suika di dalam mobil. Nah, setelah sembunyi dari kejaran para prajurit, si Senku ini berniat membuat asap dari knalpot mobil tersebut tercium seperti kotoran hewan, ya, agar tidak ketahuan kalau mobil itu terlihat seperti buatan manusia. Dan akhirnya diraciklah cairan untuk merubah asap knalpot tersebut menjadi bau kentut hewan. Akhirnya alat membusuk pun berhasil didapatkan, yaitu dengan menggabungkan bau melati dan daging dari kera yang dipanasi dengan sulfur. Dan akhirnya kaburlah si Senku dan kawan-kawan dengan mobil laboratorium itu. Dan setelah prajurit itu mencium bau knalpot mobil Senku, para prajurit ini menyangka kalau mobil Senku ini benar-benar hewan. Nah, setelah itu si Amaryllis ini membawa Senku dan kawan-kawan menuju gua persembunyian di bawah pulau. Nah, sementara itu si Ibara yaitu Perdana Menteri yang jahat terus-terusan menyuruh prajuritnya mencari hewan yang tidak jelas tersebut. Karena si Ibara ini tidak yakin kalau itu adalah hewan betulan. Nah, di markas tersembunyi, si Amaryllis membawa bahan-bahan seadanya agar si Senku bisa membuat kosmetik. Dan setelah meracik bahan ini dan bahan itu, akhirnya sampo pun didapatkan. Dan walau menggunakan sampo, ternyata rambut Kohaku masih saja ngaceng. Dan akhirnya si Senku ini membuat conditioner dengan madu, lemon, dan minyak kelapa. Dan setelah menggunakan conditioner buatan Senku, akhirnya lembut dan berkilaulah rambut Kohaku. Dan setelah menggabungkan bahan-bahan ini dan itu yang didapatkan Chrome di dalam gua, akhirnya bedak pun berhasil dibuat.
Nah, kemudian si Sengku ini lanjut meracik bahan ini dan bahan itu. Dan akhirnya lipstik dan parfum pun berhasil dibuat. Nah, akhirnya dipakaikanlah kosmetik tersebut oleh Kohaku. Dan hasilnya ya seperti badut, guys. Ya, karena si Kohaku ini tidak tahu cara menggunakan make up. Nah, di sana akhirnya majulah si Amaryllis untuk menghias Kohaku. Dan alhasil si Kohaku ini cantik jelita seperti seorang dewi. Nah, karena untuk memasukkan mata-mata ke kerajaan pembatuan kurang personil, akhirnya si Amaryllis dan Kohaku mencari personil lagi. Dan akhirnya diriaslah semua orang yang ada di sana. Dan semua orang yang ada di sana tidak cocok kecuali Ginro. Nah, singkat cerita akhirnya diseleksilah para wanita-wanita desa oleh kerajaan pembatuan untuk dijadikan asisten atau pembantu kerajaan. Nah, di sana ternyata ada Ibara juga, guys. Nah, di sana Ibara ini baru mendapati gadis yang kabur dari seleksi. Walaupun gadis tersebut sudah mempunyai suami, si Ibara pun tetap memilihnya. Yang penting bermuka imut dan juga cantik. Dan akhirnya seleksi pun dimulai. Di awal pemilihan, Amaryllis pun auto terpilih. Dan saat tiba giliran Kohaku, si Kohaku ini terlihat tidak bisa berekspresi seperti wanita anggun. Ya, karena opanya bisa dibilang gede, akhirnya si Kohaku ini bisa lolos dalam seleksi tersebut. Nah, saat si Kohaku ini terpilih, si Moss ini ternyata mengetahui, guys, kalau sebenarnya si Kohaku ini adalah wanita yang kuat dan juga penyusup. Nah, akhirnya tibalah giliran Ginro. Nah, di sana si Ginro ini mengaku sebagai Gini dan juga mengaku kalau dirinya ini tidak cantik. Namun tanpa terduga ternyata si Ibara ini meloloskannya karena si Ibara ini menyukai gadis tomboy. Goblok! Dan akhirnya dibawalah mereka semua yang lolos ke kerajaan pembatuan. Nah, saat si Kohaku dan kawan-kawan dibawa ke markas kerajaan pembatuan, ternyata selama ini si Sengku ini telah berhasil membuat anting-anting radio 2 arah. Ya, cara kerjanya ini seperti headset Bluetooth gitulah, guys. Ya, intinya dia tuh bisa mendengarkan perintah Sengku langsung dari markas. Nah, setelah membuat anting-anting radio itu, akhirnya si Sengku dan kawan-kawan bergegas memberikan anting-anting tersebut kepada Kohaku yang sedang berjalan menuju markas kerajaan pembatuan. Nah, setelah si Kohaku ini menangkap anting-anting yang dilemparkan Soyuz dari atas tebing, akhirnya diteslah anting-anting tersebut, apakah itu berfungsi ataukah tidak. Nah, di sana si Gen ini berkata kepada Kohaku melalui telepon. Kalau anting-anting itu berfungsi, maka Kohaku harus berpose seperti gadis imut. Nah, di sana si Kohaku ini bingung, guys, karena tidak tahu cara berpose seperti gadis imut. Ya, namanya juga anak tomboy, guys. Nah, setelah itu si Kohaku pun langsung mengingat gaya Suika dan langsung menirunya. Akhirnya si Gen dan kawan-kawan mengetahui Kohaku, yang artinya alat buatan Sengku ini berjalan dengan baik. Nah, setelah itu si Sengku ini berkata kepada Kohaku untuk menjauhkan si Moss dan Kirisame. Karena kedua orang itu memiliki kekuatan tempur yang bisa dibilang itu cukup merepotkan, guys. Dan saat si Kirisame sendiri, maka otomatis si Kirisame ini akan menggunakan alat tersebut. Nah, saat si Kirisame melemparkan alat tersebut, si Sengku ini akan merebut alat tersebut dari angkasa menggunakan drone. Nah, mendengar Sengku berkata akan membuat drone, si Gen ini langsung terheran-heran dan bermuka goblok, guys. Dan akhirnya rencana pembuatan drone pun dijalankan. Dan dalam pembuatan drone, part yang paling penting untuk membuatnya adalah motor atau dinamo. Dan akhirnya dinamo pun dirakit oleh Sengku dan kawan-kawan. Nah, di tempat lain akhirnya si Kohaku dan kawan-kawan sampai ke markas kerajaan pembatuan. Di sana terlihat kalau markas kerajaan pembatuan seperti sebuah desa di atas pohon. Nah, di sana si Kohaku ini melihat ada seorang pria kuat yang memecahkan patung dan pria itu bernama Owarashi. Nah, di saat si Kohaku ini melihat ada rumah yang paling tinggi di atas pohon,
Di sana si Kohaku ini menyuruh Amaryllis untuk mengalihkan perhatian si Owarashi itu. Nah, di sana si Kohaku ini bergegas melihat-lihat keadaan sekitar dan akhirnya menemukan tempat yang selama ini Senku cari. Nah, setelah itu si Kohaku ini langsung bergegas kembali ke tempat Amaryllis dan juga Ginro. Nah, di markas ternyata si Senku ini berhasil membuat motor. Dan untuk mencobanya, si Senku ini membuat Mini 4WD atau Tamiya. Nah, di sana si Senku ini menghubungi Kohaku kalau si Senku mengirimkan Tiko Sains. Jikalau ada pesan yang penting, si Kohaku ini harus menuliskan pesan tersebut di atas Tamiya itu, lalu mengembalikan Tamiya itu. Dan saat Tamiya itu memasuki kampung, di sana si Kohaku ini langsung bergegas mengambil Tamiya tersebut dan menyembunyikan di opainya. Nah, karena si Kohaku dan Ginro tidak pernah belajar menulis, padahal si Senku sudah membuat kelas sains, akhirnya si Ginro ini menyesal habis-habisan karena tidak mengikuti kelas sains Senku. Dan akhirnya si Kohaku ini cuma mempunyai satu cara. Dan setelah mengembalikan Tamiya itu, dibukalah Tamiya tersebut oleh Senku dan kawan-kawan. Dan ternyata isinya cuma gambar-gambar, guys. Nah, di sana si Senku ini mencoba memahami maksud dari gambar tersebut. Akan tetapi si Senku yang pintar saja tidak mengetahui maksud di balik gambar tersebut. Nah, di sana akhirnya si Gen mencoba memahami dan menerjemahkan satu persatu dari gambar Kohaku. Dan ternyata si Kohaku ini ingin melaporkan kepada Senku kalau lokasi dari peti harta karun itu ada di dalam akar pohon. Nah, singkat cerita akhirnya si Senku dan kawan-kawan mengerti maksud Kohaku kalau platinum sudah didapatkan. Nah, pada malam harinya si Kohaku ini mencoba memeriksa peti harta peninggalan ayahnya Senku. Dan setelah membukanya, ternyata di dalamnya dilapisi oleh beton. Ya, kira-kira itu seperti batu nisan ayahnya Senku, guys. Dan jika Kohaku menghancurkan beton itu, ternyata akan menimbulkan keributan yang dapat menarik perhatian warga kerajaan pembatuan. Nah, di markas si Senku ini sudah menduga kalau peti itu pasti dilapisi oleh beton. Ya, karena beton itu dapat mengawetkan barang yang diselimutinya dalam jangka panjang. Dan akhirnya si Senku ini mencoba meracikan cairan penghancur beton. Nah, setelah cairan itu jadi, akhirnya si Senku ini mengirimkannya lewat Tamiya buatannya. Nah, di sana si Amaryllis dan Ginro ini berperan mengalihkan perhatian para penjaga. Dan di lokasi peti itu si Kohaku ini mengebur beton tersebut karena akan memasukkan kedua cairan tersebut di dalam lubang yang dia bor. Akan tetapi suara pengeburan itu terdengar sangat jelas oleh para prajurit, guys. Nah, di sana si Ginro ini mencoba mengalihkan perhatian prajurit dengan tarian tombak, yaitu dengan niat agar menyamarkan suara pengeboran Kohaku. Dan setelah memasukkan bahan itu di siang hari, akhirnya di malam harinya si Kohaku memeriksa beton tersebut. Dan ternyata benar, guys, beton tersebut sudah menjadi lembek dan rapuh tentunya. Dan saat si Kohaku ini mencoba membuka batu beton tersebut dengan pelan-pelan, ternyata si Kohaku ini masih saja menimbulkan suara dengan menjatuhkan beton ke arah toples kaca. Dan akhirnya para penjaga pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Dan sebelum para prajurit itu datang, si Kohaku ini ternyata sudah terlebih dahulu mengamankan pasir-pasir yang didapatkan dalam toples tersebut. Nah, di sana si Kohaku ini langsung mengirimkan pasir tersebut kepada Senku lewat Tamiya, guys. Dan saat si Senku membuka Tamiyanya, ternyata benar di dalamnya sudah terdapat emas dan platina di sana. Dan bukan hanya satu potong saja, akan tetapi di sana ternyata banyak butiran-butiran platina yang dikumpulkan ayahnya Senku. Dan terungkap kalau platina ini ternyata sangat langka, guys. Ya, bisa dibilang kelangkaannya itu jika ada 1 ton kerak bumi, maka 0,001 gram platina di sana. Ya, itu saking langkanya platina itu, guys. Nah, setelah melihat platina ternyata tidak cuma 1 potong, akhirnya si Senku ini terdiam.
Dan terungkap kalau sebenarnya ayahnya Senku ini mencari logam berharga tersebut sampai ayahnya Senku ini tua. Bayangkan guys. Dan ayahnya Senku berniat agar di kemudian hari si Senku ini bisa memanfaatkan logam langka ini untuk menyelamatkan manusia yang membatu. Dan terungkap kalau sebelum meninggal ayahnya Senku ini menyuruh kepada anak-anak temannya untuk meletakkan semua barang penemuan ayahnya di dalam Soyuz. Dan yang bikin sedih, ternyata ayahnya Senku ini meninggal ketika berumur tua guys. Dan saat meninggal, ayahnya Senku ini ternyata meninggal dalam keadaan mencari logam langka tersebut di sungai. Nah, setelah si Senku mendapatkan platina, akhirnya diraciklah asam nitrat di sana. Ya, jelas untuk membangkitkan teman-temannya Senku yang lagi membatu. Dan di kerajaan pembatuan, ternyata si Ibara ini mengetahui setelah melihat lokasi pengeboran Kohaku. Kalau sebenarnya di pulau ini ada penyusup.